sampai suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyatis salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Mengawali kajian pagi hari ini, yang hafal Quran, kita akan baca surat Al-Hajj ayat nomor 5. Yang bawa HP Al-Quran digitalnya silakan dibuka surat Al-Hajj ayat nomor 5. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Ketepun apa tidak? Surat Al-Hajj ayat nomor 5. Fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasya'. Pun ketemu no dereng. Ayo. Sampean semua ayat. Ma nasya'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lam min ba'di ilmin syai'a
من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق Allahul Azim. Kita ucapkan kalimat terbaik kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setiap majelis asal di dalamnya dipuji nama Allah, nama nabinya disebut-sebut, maka seketika itu majelis kita ini langsung mendapatkan jaminan dari Allah bernilai manfaat. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Tadi saat Bapak Ibu membaca Al-Quran, terasa bercakap-cakap dengan Allah atau tidak? Kadang-kadang kita tidak memaknai. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah berfirman secara langsung. Kalau saya pagi hari ini memilih surat Al-Hajj ayat nomor 5 karena memang berkenaan dengan tema yang diberikan takmir kepada saya. Tapi ayat yang kita baca ini kadang-kadang oleh kita jarang dimaknai. Ini adalah Allah bicara langsung dengan kita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Lah kita manusia apa bukan? Ayat ini khusus Allah direct bicara langsung dengan manusia. Berarti langsung kepada kita kalau kita merasa manusia. Lah perasaan langsung berdialog dengan Allah karena Allah sendiri yang menyebutkan siapa yang diajak bicara. Itu kadang-kadang tidak kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus perasaan bahwa Allah sedang mengajak bicara khusus kepada orang yang beriman pas ketika kita membaca Al-Quran, kadang-kadang juga tidak kita sadari. Ya ayyuhal mu'minun. Jadi kita seringkali meletakkan firman yang dulu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang membacanya bernilai ibadah. Tapi pas ketika ayat-ayat khusus seperti yang pagi hari ini kita baca, perasaan kita langsung diajak bicara dengan Allah gak ada kadang-kadang. Padahal kalimatnya jelas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Loh, saya manusia ini, saya diajak bicara langsung direct dengan Allah, ini berarti apa kata Allah? Akan bernilai berbeda.
Nah, perasaan-perasaan seperti ini tidak bim salah bim langsung biasa tumbuh kepada kita kecuali diasah. Sama dengan perasaan yang dimiliki oleh cucu para sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ali kalau mendengar kalimat ini tiba-tiba wajahnya berubah, memucat, memerah, bergetaran. Waktu itu setiap kali mendengar azan seperti ini, yang di sekelilingnya mesti melihat beliau. Awal-awal tanya bagi yang tidak pernah mengenali, tapi yang sudah biasa berteman dengan beliau, bergaul dengan beliau, berdekatan dengan beliau, sudah hafal. Nah, yang baru pertama kali kenal, belum tahu kebiasaan, mesti tanya, kenapa kamu sakit? Karena tiba-tiba saja memerah, kemudian bergetaran, keluar keringat dinginnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sakit, tapi saya menyadari sebentar lagi saya akan ketemu dengan siapa. Kan beda dengan kebiasaan kita setiap hari. Kita ini dengar adzan aja masih tulinan HP, kadang-kadang masih belum tertarik dan belum tumbuh bahwa setelah adzan saya harus wudu, setelah itu saya akan berhadapan dengan siapa. Enggak tumbuh sama sekali di dalam diri kita kesadaran itu karena tidak terlatih. Riyadhah, melatih diri, melengkapi diri dengan ilmu akan menumbuhkan perasaan-perasaan itu, sehingga pasti perjumpaannya berbeda. Rasanya sama-sama sholat, tapi perasaan tiap orang yang dibawa pulang berbeda. Coba cari sampai dengan pagi hari ini, pernah tidak kita dianugerahi oleh Allah perasaan seperti itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, saya menyaksikan Engkau ya Allah. Jangan-jangan selama ini masih hafalan kita sejak TK. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan itu kita bawa sampai besar. Jarang kita memaknai begitu kita mendengar kalimat itu kemudian terasa betul. Saya menyaksikan Engkau ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar, saya Engkau menyaksikan Engkau ya Rasulullah. Yang sifat mulianya kadang nempel di bapak, di bapak, di bapak, di bapak, di bapak, di bapak, di ibu, di ibu. Sedikit-sedikit yang nempel. Gak utuh, kafah seluruh yang dimiliki Nabi plek langsung bina kepada kita. Kadang yang sudah ditempelkan oleh Allah kepada ayah kita saja, ibunda kita saja, muncul perasaan begini, niru Rasul. Saya niru ibu saya aja gak bisa. Misalnya itu kita punya nilai keistiqomahan yang pernah kita saksikan sepanjang hidup, gak pernah kecuali bangun di tengah malam. Terus kita, hai ibu saya itu mas, bisa cerita ke orang lain. Saya tidak pernah menyaksikan beliau kecuali
tengah malam sudah merintih menghadap kepada Allah. Beliau bisa melakukan itu, ada yang ditiru apa tidak? Beliau bisa melakukan itu, ada yang ditiru apa tidak? Ujung-ujungnya yang ditiru adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin dari gurunya, kisahnya dari gurunya, kemudian tahu, kemudian langsung praktek, dan itu menjadi keseharian. Sementara kita anaknya belum bisa, yuk kadang kami, kadang enggak, kadang katut, kadang enggak, sehingga muncul kalimat asyhadu anna ya Allah. Saya menyaksikan ibu saya meniru Rasulullah. Tiap orang ini diberikan oleh Allah keunggulan berbeda-beda. Ana sing durung iso niru salate tapi iso niru senyume. Mungkin ada di antara teman-teman satu masjid Jawa ini orang yang tampilan itu mesti nyeneng. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bapak? Karena ada yang ditiru orang ini. Yang orang lain mungkin wangel senyumnya itu gak lucu, nonton HP guyu terpinggal-pinggal kahit terbang. Tapi ada jamaah kita itu yang tampilan itu nyeneng gitu, ketemu tok itu seneng. Ya Allah. Ada yang seneng guyon. Asyhadu anna Muhammad. Saya lihat Rasulullah di diri orang ini. Senang guyon. Nanti jangan-jangan kita berpikir Nabi Muhammad itu orang kaku, terus gak senyum plus, terus kayak tangan, gak digenggam, gak cek, templek, kayak gak bisa dalam. Rasulullah orang paling supel, paling enak dicekel tangan ini terus. Karena wong sing disalami ku dicekel tangan itu gak oleh tangane wis coplok niku lak wonten. Enak, lembut, maling miring nonong Gusti Allah. Jadi perasaan-perasaan seperti itu tidak salah termasuk memaknai ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba's. Di antara manusia yang 8.700.000.000 yang sekarang hidup, kita tidak membahas yang sudah wafat, yang kalau dijumlah mulai Nabiullah Adam sudah berapa jumlahnya, termasuk kita yang masih hidup. Allah ngajak bicara, apakah kamu termasuk manusia yang tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah mati? 8.700.000.000 orang yang sekarang masih hidup itu banyak yang punya anggapan bahwa hidup itu ya sekarang ini toh. Sampai hari ini dia tidak punya kepercayaan bahwa setelah hidup di dunia ini masih ada hidup lagi. Gak percaya. Dalam konteks jamaah Masjid Al-Hikmah hari ini, Assalamualaikum. Panjenengan termasuk orang yang masih punya kepercayaan bahwa ada kehidupan setelah hidup di dunia. Halo, percaya nih? Alhamdulillah. Biar tambah yakin tingkat kepercayaannya, sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun meminta bukti kepada Allah. Walaupun pada akhirnya beliau ditegur, kamu tidak yakin, tidak beriman kepadaku ya Ibrahim. Bukan tidak yakin, tidak beriman ya Allah,
tapi biar tambah tentrem hati saya. Saat kasus ini direnungkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian disuruh oleh Allah ngingu unggas, ingon-ingon. Yang diingu Nabiullah Ibrahim ayam jago, doro, merak, sama gagak. Di antara kita ini ada yang pernah ingon-ingon ayam? Nggih, doro, burung doro. Pernah ya, undukan, tak tren-trenan gitu ya. Nek merak jarang ya. Gagak betul tahu. Lumayan dulu. Namanya orang ingon-ingon. Ibu saya ini senang ingon-ingon. Kayak bisa omong-omongan. Nek tekotok ini ku padha moro kabeh. Padahal gak nggawa apa-apa. Tapi karena apal nek teko mesti nggawa panganan, nek teko mesti ngombe. Terus ngumpul. Ngumpul. Nah, perintahnya Allah Nabi Ibrahim ini sampai kena akrab. Cara dorono ditren digawa nang rumput iso muli. Diadono meneh nang UPN iso muli. Rak doro tren-trenan krak ngono. Dilatih tambah ado, dilatih sampe diwonteni nang Surabaya mbok kentongan. Wah. Kan itu ana kawinane. Ada hari-hari yang dilakukan tidak bisa lagi tiba-tiba dibawa ke rumput bisa pulang lagi ke sini. Dilatih. Itu yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu terlatih, kenal, podo kenali, Allah memerintahkan untuk disembelih. Allah memerintahkan tidak hanya untuk disembelih tapi dicincang-cincang. Allah memerintahkan tidak hanya disembelih dicincang tapi dicampur jadi satu. Diurap cara wong Jawa, kemudian Allah perintahkan untuk diletakkan di ujung utara, di ujung selatan, di ujung barat, di ujung timur. Kemudian Allah perintahkan panggil ya Ibrahim, moro kabeh. Masya Allah. Itu sekelas Nabi Ibrahim masih butuh experience, masih butuh bukti lagi, tidak berhenti searchingnya, mencarinya, berprosesnya, riadohnya, tidak berhentinya untuk mencari ilmu supaya tambah yakin, tambah tenteram. Saya tidak sedang bahas Nabi Ibrahim kenapa harus jago yang suka duduk nododoi sopoh. Kenapa harus burung dara yang kalau bercinta sanggen-gen gak duwe izin. Dan sekarang mulai banyak diikuti oleh remaja kita sanggen-gen gak duwe izin. Yang ketangkap sama CCTV sanggon-gon lolo-loloan. Sekarang apa yang gak terekam CCTV, Pak? Cari judul di HP kita, hasil dari kamera itu siaran langsung. Wih, anak muda kita lolo-loloan sanggon-gon. Saya tidak sedang bahas pagi hari ini kenapa harus burung merak yang kalau dilihat tambah ngepakno saya. Kaya ibu-ibu nek ditakoni, "Bu ya Allah, iki japi kamu sepiro?" Cek digawa di jero omah. Padahal langsung ditakokno langsung njogo tapi sing ditundekno ndek jero omah wong kadung mekrok dadi sampai sing ndek jero kamar ditundekno nang kancane wong kadung merak, kadung mekrok. Dan bagi hari ini kita tidak bahas harus gagak. Di banyak kita ini tidak terasa seringkali jadi gagak, suka makan bangkai. Siapa suka makan bangkai? Orang yang membicarakan aib saudaranya sendiri. Wah, kayak dirungkas melingkung di dasar blonjo, prek mulai pagi hari.
Tapi bahwa kita harus seperti Nabiullah Ibrahim, iya. Kemudian Allah melalui ayat ini nuntun situ-situ. Kita disuruh ingat. Fa inna khalaqnakum min turab. Sungguh-sungguh kami Allah telah menjadikan kamu dari saripati tanah. Yang seorang lelaki sekali mengeluarkannya jumlahnya 120 juta. Yang bapak-bapak sendiri sampai sekarang belum pernah pengalaman ngitung sendiri. Taunya kan dari para dokter yang tahun 74 meneliti fokus ngitung. Yang membuat dirinya asalnya ateis, kemudian berubah menjadi agama Islam, goro-goro ngitung mani. Jadi ada seorang dokter yang fokus, kok ada kitab 1468 tahun yang lalu membicarakan penciptaan manusia begitu detil. Padahal dulu ono mikroskop. Ya, dia mencoba iseng-iseng. Yang dikeluarkan seorang laki-laki yang namanya mani. Ditetes mau terus diteropong. Wah, jumlahnya. Sekali keluar. Sehari sebelum saya berangkat haji tahun ini, ada jamaah saya nih, ibu-ibu, besok mau berangkat, turun telepon wis nangis. Apa yang bisa didengarkan dari orang nangis kecuali di rumah nangis. Ibu lonteng, kapan ngomongin kok moro-moro nangis? Ustaz, enggak. Lampu susah kok besok berangkat haji. Kula Ustaz hamil. Iku lha priye lazim ngamili sampean copo? Ki bojo kula. Itu kalau pakai cara haji tahun sebelum tahun ini Pak gagal berangkat. Tapi tahun ini kan cara berangkat hajinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun baru saja pulang ini, sebelum Ramadan sudah diumumkan mau berangkat apa enggak. Setelah itu diperintahkan oleh Kementerian Haji untuk periksa kesehatan. Berarti periksa kesehatan itu duluan. Namanya istitoah kesehatan. Kalau lulus istitoah kesehatan baru boleh bayar. Saya ceritanya Haji Plus karena yang saya tangani Haji Plus 17.000 orang itu dikasih kesempatan melunasi sampai hari ke-8. Se-Indonesia itu cuma 9 yang melunasi. Sudah 8 hari. Karena secara sistem tidak bisa masuk. Di sistem sudah ditulis penyakit diabetes stadium 4 tidak bisa. Terus kolesterol berapa tidak bisa. Sudah tersistem. Sehingga kalau data yang masuk pokoknya berbeda dengan sistem, menempal langsung. Kalau tahun-tahun haji sebelum tahun ini kan anak dokter ya. Mereka diumumkan, dikasih pelunasan, manasik, periksa kesehatan, berangkat. Karena dulu pemeriksaan kesehatan bukan membatalkan, tapi untuk rekapan nanti sewaktu-waktu di Saudi sakit, riwayat kesehatannya terbaca. Kalau dulu begitu. Dengan Kementerian Haji ini sekarang enggak. Istitoah kesehatan harus lolos dulu baru boleh bayar. Pemerintah tidak mau menerima pembayaran kecuali lulus kesehatan. Singkat cerita begitu.
Akhirnya travel ke Jakarta bikin isu. Tahun ini Indonesia gagal berangkat haji, kan gitu isunya. Kenapa? Karena Arab Saudi punya deadline kapan datanya harus masuk, sementara di sini pembayaran tidak bisa masuk karena faktor kesehatan. Akhirnya rapat minta 3 hal ditutup dalam sistem istiqomah kesehatan, ditutup, BPJS ditutup. Kenapa BPJS kok ditutup? Karena ternyata masyarakat Indonesia ngenteni lara sik kait kelunasi iuran. Nek durung konangan lara ngono nunggak titik-titik kok nek wis lara pakai oh ini belum bayar, ini baru bayar, ngeropel baru dipakai kartunya. Yang ketiga, paspor belum siap bikin. Begitu ditutup, cering 13.000 langsung masuk. Berarti loroan orang Indonesia langsung berangkat, itu kesimpulannya. Nah, ibu ini beberapa 1 hari sebelum berangkat nelpon karena hamil. Tetap bisa berangkat karena apa? Waktu pemeriksaan kesehatan belum ditemukan kehamilan. Karena kehamilan itu 4 ke bawah tidak boleh berangkat, takut gugur. 7 ke atas tidak boleh berangkat, takut lahir di tengah jalan. Gak apa-apa, tetap berangkat, aman, saya bilang gitu. Kandungan saya ini dinyatakan dokter lemah. Dan Ustadz perlu tahu, saya menunggu hamil ini Ustadz 16 tahun. Jadi kasusnya ibu, si bunda ini 16 tahun gak meteng-meteng. Lah kalau seorang lelaki sekali mengeluarkannya jumlahnya 120 juta. Ping 16 tahun, pirang bilion itu spermanya. Tak begitu toh ngaji itu. Kata Allah, fa inna khalaqnakum min turab. Awak mulabita, asalmu itu loh air mani. Coba kalau 120 juta sekali keluar, dadi kabeh, Pak. Wong kembar sekarang rekor yang masuk Guinness Book the Record kan masih 11, belum pecah. 11 kembar ya. Tilu metu sampai ini 11. Lah nek 120 juta didadekno kabeh sak pira wetenge iki awak dhewe. Itu kalau mapak katanya orang Jawa, pas kemanten haid oleh dino suci. Jadi oleh saulan wis ngapor nang bojone kula lho hamil. Walah cek cepete. Kalau 120 juta, lah kalau 16 tahun sudah biliunan sel spermatozoa itu keluar. Artinya seorang suami tidak ikut milih, tapi yang memilihkan perjumpaannya dengan ovum langsung Allah. Buktinya iku ono sing 16 tahun kait Summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin linubayyina lakum. 40 hari ditempelkan oleh Allah di dinding-dinding rahim. 40 hari Allah berubah jadi tulang rawan yang dibungkus oleh daging. Bapak gak melok-melok. Mek seneng guyone Dik, mana Dik? Gawe iru. Jarine sing lanang gak ngoten apa ya. Padahal melok gawe irung napa mboten? Mboten. 40 hari yang ketika sempurna
menjadi adinda kecil yang diletakkan dalam tabung fallopian rahim seorang yang hebat bernama ibu. Masih hidup apa masih mati? Menurut versi Quran 40 hari ditempelkan di dinding-dinding rahim, 40 hari tulang rawan dibungkus sama daging, dan 40 hari sempurna jadi bayi, berarti umur 4 bulan kandungan. Wis urip apa jek mati? Hah? Masih mati. Kata Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Menungso, bagaimana kamu akhirnya tidak mengakui adanya aku, padahal dulunya kamu mati. Ada di antara kita ini yang ateis, gak ngakoni adanya Gusti Allah, disuruh mikir sama Gusti Allah, ya apa kok dadi menungso gak ngerti nek ana aku sang pencipta, wong dulunya kamu mati. Lah teguran Allah di dalam Al-Quran kematian yang pertama ini semua yang hadir ini sudah pernah ngalami. Kapan itu? Masih ditempelkan di dinding-dinding rahim, masih dibentuk tulang rawan dibungkus daging, masih dibentuk bayi sempurna wisan, tapi jek mati. Berarti kita pernah mengalami kematian yang lamanya 4 bulan. Kemudian Allah mengatakan fa'ahyakum, kemudian kamu dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Bagaimana cara Allah menghidupkannya? Bayi yang secara fisik tadi ada, diambilkan stok ruh oleh Allah. Kalau stok ruh ini tidak pernah ada, fisiknya juga tidak pernah didatangkan. Tapi karena di stok ruh ini ada, Allah tinggal menunggu waktu menghadirkan fisiknya. Silakan dibuka surat Syura. Yang bawa HP. Sudah ketemu Bu surat isi ayatin nomor 49. Ayatnya sudah ketemu? Ya, surat nomor 42. Dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Ketemu nama dereng? Ketemu, ayo diwaca. Ya habu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kalau Allah sudah umumkan isinya langit, isinya bumi miliknya Allah, kita punya apa? Gak duwe apa-apa. Allah menguraikan, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan manusia adalah masterpiece-nya Allah. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan apa-apa.
Ciptaan yang terakhir ini yang kemudian membuat para malaikat iblis menyaksikan. Jangan-jangan nanti jadi goro-goro. Tapi Allah mengumumkan bahwa ciptaan yang terakhir ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terbaik. Apa kata Allah? Yahabu liman yasha'u inatha. Dia Allah berkuasa memberikan anak-anak perempuan. Berarti sing gawe bayi ku akhirnya dadi wedok siapa? Sehingga di antara kita ada yang anaknya perempuan, hamil lagi anaknya wanita, hamil lagi anaknya akhwat, wedok terus. Sehingga pas seorang polwan datang ke pondok saya, polwan zaman lawas tapi durung celonoan, durung kudungan, cik nganggur rok ndhuwure dengkul. Rumah saya sampai hari ini belum ada kursi. Jadi Umi bilang ono tamu polisi. Saya masuk ke ruang tamu saya, kowe ngomong selonjor, ya roke tambah ketarik, duduk tahiyat, roke yo ketarik, silo ya roke ketarik. Kula mboten ngerti. Podo seperti cerita yang pertama, cerita kalau hamil. Terus saya tanya, kenapa lu ibu nangis? Semalam suami saya lu Ustaz cek tekoi. Kenapa? Bisi iku lho nget. Iki Dik, nek lahir wedok maneh, aku ndolek dalan liya. Ngono ya arek lanang iki. Karena ini kehamilan keempat. Sing pertama wedok, sing kedua wedok, sing ketiga perempuan. Ini hamil 4 bulan, semalam dibiciki sama suaminya. Iki engko nek lahir wedok maneh, aku ndolek dalan liya. Akhirnya stres Pak orang ini hamilnya. Peristiwa ini saya kenang sepanjang hidupku. Sebab saya keperuduk. Lah pokok kiamat saya bilang gitu. Wong durung kedaden kok wis susah. Masih bujui sampean iku durung karuan nyakseni anak iki lahir. Niki Pak sing kedaden. Beberapa bulan kemudian ibu ini nangis, Mak. Nek ngelapor nek bojone. Lho iku lho kula malah aduh kok dadi ya ini. Biiznillah Pak, sebulan setelah suaminya meninggal, lanang. Tapi kadung ngancam bojone iku mau. Berarti yang bikin jenis kelamin lanang apa wedok? Iku Gusti Allah napa sampean ambek tingkai. Sampeyan nek ngrungokno dokter Boyke. Tahu pirang dokter Boyke? Seksiologis itu nggih. Nah, seksiolog itu. Loh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun selesai waktunya. Niku tip-tip untuk jadi anak supaya laki, tip-tip untuk jadi anak supaya perempuan itu harus agresif. Anak aku ngene, wong iki tekon ndi iso ngomong iki, wong Gusti Allah ngomong ngene. Sing gawe wedok Gusti Allah. Kula cepet nang. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah duwe kuwasa
yang berkehendak memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Anak pian suami istri gak duwe anak. Lahir lanang, lahir lanang, lahir lanang sampai ping 5. Ayo pendahuli mana lanang terus lanang. Gak duwe wedok. Ambil digerabaki bu, iku aku. Au yuzawwijuhum dukrana wa inatha. Ada di antara kita sama Allah itu ya dikasih wedok, ya dikasih lanang. Iku aku iku. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada di antara kita ini gak dikei wedok, gak dikei lanang, gak dikei anak alias mandul. Aku jare Gusti Allah. Kalau ditentukan takdir yang ini gak ngerti Quran, stres hidup itu. Tidak hanya dirinya, ibu bapaknya stres. Sing nglakoni ben ketemu kanca sing ditakokno pertama mesti loh, ya kabar. Dia anak piro? Lama-lama pun dino ditakoni gak wani keluar, reuni gak wani teko. Halal bihalal gak teko. Wis bayangno dulure kok bakal takon, duwe anak apa? Dulur. Mertua, orang tua kita. Podo kumpulan ngaji ditakono. Ya nafsu kemarin pun hamil lah. Derek. Hale pengajian saulan pisan bendino ditakokno. Adik pengajiane istiqomah sampai tahunan. Ben tahun ditakokno sampai wis meneh-meneh gak ngaji maratoe. Napa ben ngaji mesti ditakokno duwe putu napa sampai stres. Nek ngerti Quran, alhamdulillah dereng dititipi ambek Gusti Allah. Iki ayat. Maka bersyukurlah terhadap apa yang berlaku atas hidup kita masing-masing. Kula doa 5 menit kasih. Kita ini dihijrahkan oleh Allah dari fase hidup ke fase hidup yang lain. Wa nuqirru fil arham. Kemudian Allah bikinkan tempat rahim, nama hidup, tempat hidup kita. Karena setelah mati selama 4 bulan fa'ahyakum, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Berarti hidup kita pertama kali disebut hidup di alam rahim. Gak ngelamar kerja, gak atik ngasah sikil cek dadi Messi saiki tepak main. Gak pakai ngasah kemampuan tangan sehingga Indonesia bola volinya mari juara. Jeblek saniki dibayar. Hak ngiru Ronaldo itu 100 juta, 200 juta, sak nafasan itu lho, ono bayarane, mek goro-goro sikil, nek nganggo tangan marah di kartu merah. Kita pernah hidup wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kulli. Hidup di alam rahim, gatik ngelamar kerjaan, gatik melaku, gatik tandang gawe. Rizkinya telat nopo datang. Allah mengungkapkan ini dalam Al-Quran supaya kita hidup tidak pernah lupa bahwa kita pernah berada di momentum gak ngelakoni apa-apa, rizki ini teko. Supaya kita punya keyakinan Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir.
Allah yang menentukan rezeki kita. Duduk tandang gawe kita. Karena kita dihidupkan oleh Allah di dalam alam rahim, gatik tandang gawe wahnan ala wahnin, penderitaan ibundanya bukan tambah ringan tapi tambah berat sebab bayi sung digembol gak tambah cili, tambah gede. Bu, alhamdulillah, tapi ibu harus kuat ya. Inilah kalau lihat gambar bu, calon bayi ibu ini nanti keluarnya ampun, hampir 3 kilo. Bolongan cilik esuk metu 3 kilo. Kita ini muangan kewareken bedegelen metu lor. Nggih napa? Kok gak mikir bojoe sampeyan biyen ngetokno iku. Lorone kaya apa? Kadang ibu langsung nyeritakno ten mriki, lorone kaya apa nglahirno anak niki. Cek wong lanang-lanang iki paham. Nek dul malik ya iso cerita tok yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi lorone kaya apa gak ero rasane. Bunda-bunda yang di belakang itu yang dipilih oleh Allah melahirkan anak pertama panjenengan. Masya Allah. Semangat yang yo. Ayo, nafas terakhir. Kuat. Sungguh telek. Masya Allah. Ngene ku ambek perawate ya wae, jupuk buak malih. Ayo Bu, disemangati lagi ya Allah. Kayak salone. Begitu dikeluarkan, kata Allah, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Allah keluarkan dari perut, diameternya berapa perut panjenengan? Kula niki ben haji. Teguran pertama niku mesti obesitas tuh. Pak Ustaz, nggih Pak Dokter. Ini haji yang keberapa? Tahun ini 21 Pak Dokter. Masih kepingin haji? Masih sampai mati. Ayo perutnya dikecilkan sedikit. Ngono, ben taun kula niki diseneni Pak Dokter iki. Jarine weteng kula niki kegeden. Allah menceritakan ila ajalin musamma, urip mulo nduk jero weteng 9 wulan 10 hari, gedene sak pira weteng ibu niku diametere. Tapi tempat hidupmu setelah aku keluarkan dari rahim jenenge dunya. Secara fisik namanya bumi. Bumi itu diameternya 12.786 kilometer. Kalau tahu nanti pesawat 28 jam, kepingin mudun, padahal saya terlatih tiap bulan 10 jam 10 ben umroh ben bulan. Tapi saya pernah naik pesawat itu kepingin mudun, itu sudah lebih dari 10.000 kilometer. Nah, tempat kita itu gawat dengene bumi. Bumi itu sepertiganya daratan, 2/3-nya lautan. Saking sayangnya Gusti Allah, kutub utara dibekukan, kutub selatan dibekukan. Nek kepingin ambek gampang nopo angin kanggone Gusti Allah. Tinggal dicairkan kutub utara dan selatan, amber, innalillahi wa inna ilaihi. Barep mati seperti zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi mekitik ya apa nek Gusti Allah nek begini. Dari sepertiga daratan itu kemudian Allah lah yang memilihkan negeri kita adalah Indonesia. Dicuil oleh Allah di Indonesia itu Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu kemudian dicuil lagi oleh Gusti Allah jadi Jawa Timur. Di Jawa Timur itu kemudian Allah lah yang mencuilnya. Kita hidup di Surabaya. Di Surabaya itu kemudian Allah cuil pisan nok ketintang nong puri kencana. Terus panjenengan disili 10 kali 15.
Kan gitu Pak. Apa perintahnya Nabi yang dicuilkan itu? Uqbah tanya, ya Nabi, saya kepingin hidup di dunia selamat, dimuliakan di akhirat. Telu sing mbok kudu kerjakno. Siji, nek kepaksa ngomong sing apik, nek gak iso ngomong sing apik, pilihanmu mek situ. Ya, loro, nek awakmu dikek Gusti Allah omah sing krasan. Jare Nabi, ojo metu wae teko omah. Uqbah niku lanang ta wedok? Dengan namanya itu loh, Uqbah sahabatnya Nabi sing takon niku lho. Lanang ta wedok? Berarti Nabi jawab pertanyaane wong lanang. Wong lanang itu diperintahno Nabi kerasan nang jero omah. Dadi nek gak ono perlune nang jaba aja metu. Ini yang kemudian sekarang hasil penelitian yang keluar, kita menentang apa yang diajarkan Nabi. Karena apa? Seorang ayah 24 jam ngomong dengan istri dan anaknya sedunia. Sekarang rata-rata cuma 19 menit. Kami rasa malah pendino sama ini ngomong pinggiran latar. Bojone teko, ya apa duit nyong. Mari ngomong titik-titik tok. Anak itu pertama, ayah boleh kok tetap cerita. Ada apa nak? Lihat ruang kalimat pertama ikan 11 ini. Tayang kabeh gak cerita. Itu loh, seorang ayah itu rata-rata sedunia itu bisa bicara dengan istrinya, dengan anaknya pol 19 menit. Istrinya dibiarkan dulinan HP, anaknya dibiarkan dulinan gadget, tiap kamar dikei TV, sehingga gak tahu ngomong ambek ayah. Uqbah diperintah Nabi, nek kepingin selamat awakmu kudu kerasan nang omah. Maksudnya apa? Biar ada waktu berjumpa dengan istri, biar ada tempat anak kita ini menceritakan sesuatu yang dialami sehari-hari kepada ayahnya, biar warna keluarga itu warnanya ayah. Makanya ayah sekarang panggil ibu, ayahku niru sapa? Loh, ya bapak malah panggil delok anake dhewe. Aku seumur urip gak tau mesu iku. Kayak yo gak tau ngomong elek. Mulai-mulai kok teko mesu. Niru sapa arek? Karena gak ketemu sama ayah. Ini contoh kecil Pak, betapa 19 menit itu waktu yang amat pendek kita mewarnai istri kita, mewarnai anak-anak kita. Sebab nanti yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, wedok apa lanang? Sing buanter, wedok apa lanang? Ayo Bu, tenang aja Bu. Niki sing tenang yo. Pak, buat waktu nih. Sur. Oh, yang ketiga, sehari-hari menjelang tidur kata Nabi, perintahnya ke Uqbah, kalau kamu menemukan ada yang salah, istighfari. Nek bahasa hadis tangisi kesalahan beliau. Nek ape turu. Nek ape turu nyekel HP apa nangisi? Hah? Tak niki lho, tak niki praktek itu. Ngene ambek ceblok baru ya Allah. Tsumma nukhrijukum tifla tsumma litamlumu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Penutupnya ayat ini, wa talor arda likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Penutupnya, ada di antara kalian kalau sudah saya keluarkan dari perut ibu urip nok dunya, ana sing mati, ana sing urip.
Berarti ada yang hidupnya singkat maksudnya. Umur sedino mati, umur seminggu mati, umur setahun mati. Sekarang datang ini berarti umur panjang. Itu ngaji wis lungguhnya ini pun. Saking panjangnya umur. Allah ngomong nang mriki likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Nek kegawan jadi nek Gusti Allah nih lagi awakmu engko tak jupuk apa-apa sing biyen ero saiki gak ero. Bosone Jawa niku bingung. Loh, kalau suami ndak tahu ayat ini, bawaannya nek delok bojone wis pikun kepingin tinggalkan. Istri nggak tahu ayat ini, bawaannya tambah tuwek tambah ngowomelan kan gini bojone. Anak nggak ngerti ayat ini, dibuang ke panti jompo. Kenapa? Karena bagi orang yang panjang umur Allah sudah umumkan besok yang dulunya tahu gak tahu. Moro-moro nang ruang tamu pipi. Perasaannya wis tutup gone. Anaknya gak ngaji. Bapak ini ruang tamu. Itu loh kamar mandi. Loh gak ngaji nang masjid salah. Perasaannya bapak wis tutup. Maka PR buat Bapak Ibu, ayo yang setel. Kalau di rumah kita dititipi Gusti Allah hidup orang tua kita. Suami istri kadang-kadang gak setel. Bapak irunu sakulan ayo wis kiamat. Bapak mulai gak mulai nang Lamongan. Aku suka mulai nang omah iki. Ngono ya. Aku bingung loh. Bapak iseng wedok. Jangan. Kalau orang tua kita hidup di rumah kita, berarti Allah sedang mendekatkan surga dalam hidup kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika falibali syaitu minkumul haibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat. Bersambung mawon.